Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pada pagi hari ini, kalian lihat di dalam materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di dalam bagiannya itu ada materi perjanjian internasional. Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional itu. Kalian perlu mengerti dulu apa pengertian daripada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ada beberapa dari pengertian yang dikemukakan, pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Di sini Ibu akan mengambil salah satu daripada pendapat yang disampaikan oleh Mokhtar Kusumaatmadja, bahwasanya perjanjian internasional adalah perjanjian antar anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu. Nah, di sini perjanjian internasional sebetulnya ada beberapa jenis. Ini berdasarkan jumlah peserta, yaitu jumlah peserta bisa dilihat dari 2 peserta, yaitu disebut bilateral. Kalau lebih dari 2 peserta itu adalah multilateral. Sedangkan perjanjian internasional berdasarkan tahap pembuatannya itu ada 2, yaitu berdasarkan 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan, sedangkan 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Jadi di dalam membuat perjanjian internasional, misalnya negara A dan dengan negara B, C, D, dan seterusnya, ini prosedurnya adalah bahwa negara tersebut melakukan penjajakan, terus dilakukan perundingan. Kalau sudah dilakukan perundingan, dilakukan perumusan naskah, penerimaan naskah, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan. Jadi apabila sudah melakukan prosedur perundingan, penandatanganan, itu akan lebih kuat lagi kalau sudah dilakukan ratifikasi. Nah, sedangkan dari tahapan perjanjian internasional untuk bagian yang ketiga, yaitu ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional, itu ada 2, yaitu ratifikasi. Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional ikut menandatangani naskah perjanjian. Yang kedua, aksesi, yaitu negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak ikut menandatangani naskah perjanjian. Sedangkan klasifikasi perjanjian internasional selain tadi berdasarkan bentuk, berdasarkan proses pembuatan, ini berdasarkan atau menurut isi bidangnya, ini adalah politik dan militer, perjanjian antar negara di bidang fakta, pertahanan, dan perdamaian. Sedangkan dalam bidang ekonomi, perjanjian antar negara di bidang ekonomi. Dalam bidang hukum, perjanjian antar negara yang dapat menimbulkan akibat hukum. Keempat, kewilayahan atau batas wilayah,
perjanjian antar negara tentang laut teritorial, batas daratan dan lautan. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, yaitu perjanjian antar negara tentang budaya dan pertukaran pelajar. Perjanjian internasional yang sudah dilakukan ini bisa berakhir. Jadi berakhirnya suatu perjanjian internasional itu misalnya punahnya salah satu pihak. Yang kedua, habis masa perjanjian. Yang ketiga, salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua. Yang keempat, adanya ancaman dan dirugikan oleh sebelah pihak. Yang kelima, sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Yang keenam, atas persetujuan kemudian yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri. Yang ketujuh, akibat peristiwa-peristiwa tertentu yaitu tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan yang bersifat mendasar pada negara anggota, timbulnya norma hukum internasional baru, dan perang. Jadi bagian daripada materi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional itu bisa dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional, diantaranya negara yang merdeka, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional dan sebagainya. Jadi itu yang melakukan daripada perjanjian internasional. Saya rasa untuk perjanjian internasional ini bisa kalian pahami dan kalian dalami. Itu bisa dilihat di dalam materi LKS yang ada di dalam halaman 51. Untuk memperdalam dari materi tersebut, coba kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan nanti akan kalian kumpulkan pada Pak Ibu kelas yang sudah terdaftar di dalam nomor WA maupun email Bapak Ibu guru tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.